Good morning church. Welcome to the IGF Kuta. Woohoo. Sebelum kita memulai ibadah, kami ajak untuk Bapak Ibu Saudara boleh bangkit berdiri. Kita akan membaca ayat mingguan terambil dari Efesus 4 ayat 23 sampai 24. Kita baca dari hitungan 1, 2, 3 kita mulai. 1, 2, 3. Efesus 4, 23 sampai 24. Supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Yesus, terima kasih untuk hari ini Kau boleh kumpulkan kami di tempat ini dengan tidak kekurangan satu apapun Tuhan. Sebentar kami mau memuji menyembah-Mu, kami mau belajar akan firman-Mu Tuhan, biarlah kami boleh nanti pulang dengan tidak kekurangan satu apapun. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam Yesus kami bersyukur. Amin. Amin. Happy Sunday Church. Kita memuji Tuhan karena kita percaya bahwa Dialah yang layak ditinggikan. Kesempatan kasih mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Ku tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran adalah pilihanku. Segala dosa Kau beri keselamatan, beri kesempatan kasih mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, Kau adalah setia dan adil. Kau akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Oh, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Ku tak ingin
hidup bagi dunia ini lagi. Ku tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Ku tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar mata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus kebenaran adalah pilihanku. Come on, give him praise. Yes, Lord. Yang percaya Tuhan baik, angkat tanganmu. Come on. Katakan kiri kananmu, Lord, you are good. Lord, you are good. Hey. Mas siap-siap katakan, Lord, you are good. You are good and your mercy endureth forever. You are good and your mercy endureth forever. Can I say people? People from every nation and time, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, 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 we worship you for who you are. Everybody say, you are good. Come on, everybody say, Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Come on, say people. People from every nation and time, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Come on, we worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. So good, so good, so good. Say you are good. You are good all the time, all the time. You are good. You are good all the time, all the time. Come on, the house. Say it louder. You are good all the time, all the time. You are good. You are good all the time, all the time. You are good. Come on,
Penenun hidupku, sempurna rencanamu, hanya Kaulah harapan, Kaulah Tuhan. Katakan damai dan sejahtera. Damai dan sejahtera, rancangan-Mu termegah, dan kini aku berserah. Ku percaya. Amin, amin. Dan aku percaya, aku percaya, ku berseru Kau pun mendengar, ku berserah. Amin. Katakan damai, damai dan sejahtera, rancangan-Mu termegah, dan kini aku berserah. Ku percaya. Katakan amin. Amin, amin, amin. Aku percaya Tuhan. Aku percaya.
Aku percaya, Aku percaya, ku berseru, kau pun mendengar, ku berseru. katakan aku percaya. Aku percaya, aku percaya, ku berseru, kau pun mendengar, ku berseru. Terima kasih buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu yang menyegarkan. Hadirat-Mu yang memulihkan. Hadirat-Mu yang menguatkan. Kami mau serahkan semua supaya Engkau bisa bekerja penuh di dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan, untuk Roh Kudus-Mu mengalir di tengah-tengah kami, mengubah hati kami, memperbarui kami menjadi semakin serupa seperti Kristus. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur. Terima kasih di dalam satu nama saja Tuhan kami Yesus Kristus. Semua jemaat Tuhan katakan, Amin. Amin, 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 amin. Silakan duduk saudara. Haleluya. Good. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di IFGF Kuta Bali. Senang sekali berada di sini. Minggu lalu saya tidak ada di sini karena saya melayani di IFGF Bandung. Hari ini saya kembali. Saya punya kabar baik dan kabar buruk. Oh, saudara mau dengar yang mana dulu? Yang baik atau yang buruk dulu? Yang baik dulu aja. Saya dengar kabar baik bahwa restoran Padang di lantai bawah sederhana akan dibuka. Ya, restoran Padang sederhana akan dibuka di lantai 1. Kabar buruknya, saudara tahu, makan di restoran sederhana itu enggak sederhana. Buat orang kos seperti saya itu mahal. Ya, jadi makan di restoran sederhana enggak sederhana lagi. Tapi puji Tuhan, firman Tuhan hari ini gratis. Amin. Oke, tema kita bulan ini adalah Get Change, artinya berubah. Kita terus berubah dan minggu demi minggu saudara belajar untuk berubah dan terus berubah. Saya tidak tahu berapa banyak perubahan yang terjadi sudah di dalam hidup saudara. Saya sungguh-sungguh berharap ada banyak perubahan. Ada banyak perubahan di dalam hidup saudara. Amin. Saya berdoa, kami berdoa sungguh-sungguh untuk saudara berubah. Nah, kita perlu berubah bukan karena ada masalah. Kebanyakan orang terpaksa berubah karena ada masalah, baru mereka mau berubah. Memang masalah bisa membukakan mata kita, bisa memaksa kita untuk berubah. Dan kadang-kadang Tuhan juga mengizinkan masalah terjadi di dalam hidup kita agar kita mau berubah. Agar kita mau berubah. Berubah menjadi lebih baik, berubah menjadi lebih dewasa. Nah, perlu digarisbawahi bahwa Tuhan tidak sengaja buat masalah supaya saudara berubah. Tapi Tuhan mengizinkan masalah yang terjadi di dalam hidup saudara supaya saudara melihat dan saudara mau berubah. Amin. Tuhan ingin kita berubah supaya kita bisa mengenal kehendak-Nya. Tuhan ingin kita berubah supaya kita bisa berbuah dan bertumbuh menjadi serupa seperti Kristus. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata di Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya dia menginginkan kita menjadi serupa seperti dia. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan akal budimu, pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Dengan kita berubah, kita
bisa mengenal kehendak Allah, mengerti rencana Allah, mengerti panggilannya, mengerti apa yang Tuhan inginkan, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Apalagi yang jahat, itu sudah tahu. Ya, kadang-kadang kita bisa membedakan jahat dan baik dengan gampang, tapi yang membedakan antara baik, benar, dan sempurna ini yang kadang-kadang agak sulit. Tapi kalau kita mau berubah, kita mendengar firman-Nya dengan rajin, saya percaya kita akan bisa. Saya melayani Tuhan sebagai full time sudah 31 tahun lebih. Dan pertanyaan yang paling sering orang lemparkan kepada saya atau tanya pada saya, bahkan dari waktu saya masih muda, mereka bilang, Kopen, mereka panggil saya dulu Kopen, atau Pastor Yo, bagaimana saya bisa mendengar suara Tuhan? Bagaimana saya mengenal itu suara Tuhan? Saya berkata, kamu pasti bisa mendengar suara Tuhan. Kamu pasti bisa mengenal suara Tuhan. Oh iya? Ya. Saya bilang, kalau kamu tidak bisa atau kamu belum bisa mendengarnya, kamu bisa membacanya. Baca. Baca firman Tuhan. Itu akan menuntun kamu, itu akan membuat kita menjadi lebih mengerti, lebih tahu, lebih mengenal suara Tuhan. Betul? Kita belajar untuk itu. Amin. Jadi jelas sekali kita perlu berubah untuk kita bisa membedakan kehendak Allah. Dan setiap perubahan butuh waktu. Ada proses yang harus dilalui. Oleh sebab itu tema khotbah hari ini adalah process to possess. Process to possess. Ya. Dan saya menyadari sendiri bahwa saya seperti sekarang bukan tiba-tiba saya seperti sekarang. Pastorku juga tidak tiba-tiba jadi seperti ini. Ada proses yang terjadi di dalam hidupnya. Ya begitu juga istri saya, begitu juga saudara semua. Ada proses, tinggal masalahnya prosesnya semakin membuat kita menjadi lebih baik atau prosesnya membuat kita semakin mundur atau semakin jelek. Dan ini yang kita perlu hadapi, ini yang kita perlu belajar hari ini. Dan kita perlu mengerti bahwa Tuhan mengizinkan proses itu supaya kita menjadi lebih baik so we can possess His promises. Ya, karena itu sebagai lead pastor di gereja ini saya mau mengajak kita semua sama-sama bersabar satu sama lain. Bilang sama temanmu, dia lagi dalam proses. Ya. Dia lagi dalam proses. Kita bukan hanya bersabar dengan saudara kita, suami kita, istri kita, tapi kita juga perlu saling membantu. Kita perlu saling mendorong, kita perlu saling mendoakan. Dan kita perlu saling menguatkan. Kuncinya adalah bersabar, bukan artinya kompromi, tapi bersabar. Saling membantu, mendorong, mendoakan, menguatkan. Kita nggak mau proses ini dikarbit. Ya, saya nggak tahu anak-anak zaman sekarang ngerti arti kata karbit nggak ya? Gabut tahu, saya nggak tahu waktu mereka bilang gabut, saya nggak ngerti gabut. Apa itu gabut? Kayak gitu. Kalian ngerti karbit? Ya pasti ngerti karbit. Ya, artinya jangan dipercepat prosesnya. Ya, saya ingat dulu kalau zaman dulu saya suka maling mangga, punya tetangga. Jadi kalau belum mateng, kita tahu kalau belum mateng pasti orangnya nggak perhatiin. Jadi kita ambil dulu mangganya yang masih mentah, kita taruh di kaleng beras. Taruh di kaleng beras 2-3 hari mateng pasti. Itu namanya karbit kayak gitu, bukan mateng di pohon. Ya. Tapi kita perlu melewati itu semua. Dan di dalam proses ini ada hal yang Tuhan mau lakukan dalam setiap proses. Tuhan sendiri menikmati setiap proses. Di Kejadian pasal 1, kalau saudara melihat bahwa Tuhan bekerja 6 hari. Dibutuhkan 6 hari ya oleh Tuhan, atau dibutuhkan 6 hari Tuhan untuk memproses semuanya jadi selesai. 6 hari. Saudara, waktu saya pikirkan itu, saya bilang, wow, perlu 6 hari. Sebenarnya Tuhan nggak perlu 6 hari, dia bisa lakukan dalam waktu 1 jam. Bahkan dia bisa lakukan dalam 1 detik. Dia bilang jadi, maka semua jadi. Tapi Tuhan mengambil waktu 6 hari. Dan dia lakukan dengan senang sekali rasanya. Hari pertama dia cuma ciptakan gelap dan terang. Dan dia berkata, it was good. Menarik. Bagaimana Tuhan bisa menikmati proses itu. Cuma ada terang dan gelap saja dan dia berkata, bagus. Wow. Tapi kita nggak sabar. Kita nggak bisa nunggu 6 hari. Kita bahkan nggak bisa nunggu 6 jam atau 6 menit. Kita bilang now. Now or never. Kayak gitu. Now or never. Tapi kita perlu belajar menikmati semua proses yang Tuhan inginkan.
Dan yang menarik sekali, di hari ketujuh Tuhan istirahat, dikatakan. Seolah-olah dia capean, sehingga dia perlu istirahat. Dan Tuhan nggak pernah capek. Kita tahu itu, kita capek. Makanya Tuhan mengajarkan itu buat kita sebenarnya mungkin. Tapi Tuhan dengan senang hati dia mengambil waktu untuk istirahat. Nah pikirkan itu, kalau Tuhan sendiri perlu beristirahat, saudara juga perlu beristirahat. Saya pun perlu beristirahat. Pelayanan banyak, pekerjaan banyak, tapi jangan sampai itu istilahnya mengacaukan atau membuat saudara tidak bisa beristirahat. Amin. Saya mau mendorong saudara. Itu semua proses yang Tuhan lakukan. Tuhan mengambil waktu, Tuhan beristirahat. Begitu juga dengan kita. Kita harus bisa menikmati proses demi proses yang terjadi. Itu sebabnya saudara jangan terburu-buru, tapi bersabar. Itu sebabnya kita terus perlu merenungkan firman Tuhan, bawa semua pergumulan kita ke dalam Tuhan dan berkata, Tuhan, what do you want me to do with this problem? What do you want me to do with this day? Setiap pagi kami bangun, berdoa kepada Tuhan, Tuhan kami punya agenda ini. Tolong pimpin kami, supaya kami bisa melakukannya dengan baik seperti yang Tuhan mau. Kadang-kadang kacau, karena kacau, ada aja yang begini-begitunya. Tapi kami selalu bilang, let our respond. Sesuai dengan kehendak Tuhan, amin. Dan menarik juga, bukan hanya di Kejadian, di kitab Keluaran, Tuhan bicara seperti ini, menarik sekali, waktu dia berbicara kepada bangsa Israel. Di Keluaran pasal yang 23, ayat 20, ini sebenarnya rencana Tuhan untuk bangsa Israel. Dikatakan, sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan, yaitu tanah perjanjian. Tuhan sudah lakukan ini dan rencanakan ini. Saya lompat aja supaya kita cepat. Kengerian terhadap aku akan kukirimkan mendahului engkau. Aku akan mengacaukan semua orang yang kau datangi dan aku akan membuat semua musuhmu lari membelakangi engkau. Dan itu kita lihat terjadi. Lagi, aku akan melepaskan tabuhan mendahului engkau sehingga binatang-binatang itu menghalau orang Hewi, orang Kanaan, orang Het itu dari depanmu. Wow, luar biasa. Bahkan Tuhan lakukan itu. Aku tidak akan menghalau mereka dari depanmu dalam 1 tahun, supaya negeri itu jangan menjadi sepi, dan segala binatang hutan jangan bertambah banyak melebihi engkau. What? Ya, aku nggak lakukan itu habis. Sehingga nanti nggak ada orang, binatang buasnya yang bertambah. Tapi sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, aku akan menghalau mereka dari depanmu sampai engkau beranak cucu sedemikian, hingga engkau dapat memiliki negeri itu. Menarik. Tuhan bekerja dengan sistematis dan sangat dinamis, sedemikian rupa untuk kebaikan kita. Nah, kita aja yang perlu mengerti kehendak Tuhan. Disinilah kita perlu belajar. Tuhan tidak pernah buru-buru, dia juga tidak pernah terlambat dalam melakukan segala sesuatu. Itu sebabnya Alkitab berkata, segala sesuatu indah pada waktunya Tuhan. Dan kalau kita mau belajar dengan Tuhan, dan belajar hidup di dalam Tuhan, saudara akan melihat segala sesuatu indah pada waktunya Tuhan. Dan izinkan Tuhan bekerja, melakukan itu. So God wants you to grow through life, not just go through life. Banyakan orang cuma just go through life. He wants you to grow through life. Ya, dan Tuhan ingin kita mewarisi semua janji-janjinya di setiap fase hidup kita. Karena kita dapat dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang kita kasihi, orang-orang di sekitar kita, melalui fase hidup mereka. Misalkan seorang ayah bisa menjadi berkat bagi anak-anaknya. Betul? Seorang yang dewasa, sister or brother, bisa menjadi berkat bagi anak-anak remaja. Sewaktu kita berjalan bersama-sama dengan mereka, atau melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita, supaya mereka mengalami berkat yang daripada Tuhan. Jadi ada kasih karunia Tuhan untuk setiap fase di dalam hidup kita, amin. Itu sebabnya sekali lagi saya mau mengatakan kita perlu melalui proses yang sehat supaya kita berubah seperti Tuhan Kristus dan mendapatkan janjinya. Nah, secara cepat saja saya mengatakan ada 5 proses pertumbuhan manusia.
Sebagai psikolog, saya waktu itu sebelum saya jadi gembala, saya sebelumnya adalah clinical psychologist. Jadi di dalam psikologi itu ada proses, ada namanya pertumbuhan anak. Dan mereka bilang anak-anak akan bertumbuh atau pribadi bisa menjadi sehat kalau semua proses pertumbuhan itu berjalan dengan lancar dan baik. Oke, setuju ya, kurang lebih kayak gitu. Fase pertama adalah baby stage. Male or female identified by gender, not feelings. Pada tahap ini, kita tahu seorang bayi itu laki-laki atau perempuan berdasarkan gender atau jenis kelaminnya. Dan gender seseorang ditentukan pada waktu orang itu lahir, bukan 15 tahun atau 20 tahun kemudian. Zaman sekarang banyak orang bingung akan gendernya. Mereka bingung karena faktor pengalaman, perasaan, pengajaran, pengetahuan, perlakuan, bahkan perubahan fisik yang dibuat sendiri atau operasi plastik. Kalau saudara di Amerika sebelum Presiden Trump sekarang, 2-3 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, saudara cukup umur, saudara bisa ke klinik, saya bilang, kalau saudara bilang laki-laki, saudara datang, sorry aku sekarang merasa seperti perempuan, saya perlu operasi plastik. Dan negara akan kasih saudara izin dan bahkan membiayai operasi plastik saudara menjadi alah. Menyedihkan dan membingungkan. Tapi kita sebagai orang Kristen, kita tidak bingung dengan hal itu. Kita tahu, kita laki-laki atau perempuan karena Tuhan yang menciptakan kita demikian. Allah tidak bingung, Allah tidak bikin kesalahan. Dia menciptakan saudara dan saya sedemikian rupa, indah dan sempurna di matanya untuk tujuan dan rencananya yang mulia. Pengalaman saya mungkin tidak menyenangkan. Mungkin saudara mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, tapi itu tidak menentukan apa yang sudah Tuhan rencanakan melalui hidup saudara. Mungkin saudara harus menyesuaikan peranmu. Saudara seorang perempuan, tetapi mungkin orang tuamu meninggal waktu saudara masih muda, sehingga saudara harus menjadi tulang punggung, saudara menjadi tough. Saudara wanita, tapi saudara menjadi tough, gagah, garang, tomboy, ada seperti itu. Dan saudara mulai merasa, kayaknya aku laki-laki ya. No, hanya karena pengalamanmu begitu, bukan berarti gendermu begitu. Amin. Sekali lagi, sebagai orang Kristen, kebenaran firman Tuhan adalah otoritas tertinggi di dalam hidup kita, bukan perasaan kita, bukan juga pengalaman kita. Kita harus mengerti itu dan kita harus tanamkan itu di dalam anak-anak kita. Just because you experience it, it doesn't mean it's true. Saudara harus mengerti itu dan kita harus mengerti itu. Itu sebabnya kita perlu mengajarkan ini, kita perlu jelas dengan ini. Allah tidak bingung, Allah tidak bikin kesalahan, Allah menciptakan kita semua sesuai dengan rupa dan gambarnya. Itu yang kita sebut dengan imago Dei, ya, indah dan sempurna di matanya untuk tujuan dan rencananya yang mulia. Amin. Saudara bisa mengenal siapa engkau di dalam Tuhan dan siapa Tuhan di dalam engkau, itu adalah identitasmu. Itu sebabnya saya mau mendorong kita semua sebagai anak-anak Tuhan, mengenal siapa Tuhanmu dan mengenal siapa kamu di dalam Tuhan. Nggak berhenti cuma mengenal siapa Tuhan buat kita, tapi mengenal siapa kita di dalam Tuhan juga. Amin. Itu fase yang pertama. Fase yang kedua adalah boy and girl stage. Ini tahap yang paling menyenangkan bagi anak-anak. Mereka punya banyak energi, so much life. Kalau saya lihat, ikutin Instagramnya Pinky, lihat anak-anaknya gitu, wah lari sana, lari sini, main sana, lucu sekali. So much life, so playful juga. Tahap seperti ini, fase ini mereka mendapatkan dan menikmati banyak sekali privilege. Orang lain maklum sama mereka. Kalau mereka bikin salah, dianggap lucu. Ya kalau mereka bikin ini, dianggap ya it's okay, masih kecil. Anak-anak kayak gitu. Ya it's okay. Mereka banyak dapat hadiah, punya banyak mainan, nggak perlu mikir siapa yang bayar. Ya kan? Main dan mainan adalah dunia mereka. Itulah anak-anak, boys and girls stage. Main dan mainan adalah dunia mereka. Meskipun fase ini adalah fase yang menyenangkan, seorang anak harus bertumbuh dan meninggalkan fase itu pada akhirnya. Masalahnya banyak orang gagal melewati fase itu. Dan ada juga orang yang berusaha memperpanjang fase itu ke fase berikutnya.
Itu sebabnya walaupun umurnya sudah 31, bertingkah laku seperti anak umur 13. Sudah berumur 35, tapi masih ngempit mainannya kuat-kuat. Kalau dulu mainannya Tamiya, sekarang Toyota, Tesla, Honda. Kalau dulu mainannya Barbie, sekarang Gucci, Chloe, Prada. It's just different brand, different look. Tapi pada intinya mereka masih main. Kalau seorang anak masih terikat dengan mainannya, itu bisa menjadi buruk ketika mereka harus menjadi suami atau seorang laki-laki. Yang dipikirkan main dan mainannya. Makanya kita banyak bingung atau sering bingung kalau lihat ibu-ibu sama anak-anaknya, kayak gitu, anak remajanya atau anak dewasanya, lagi shopping. Wah, mungkin nggak terjadi di sini, tapi di sana di Singapura itu, wah, lihat ibu-ibu shopping kayak gitu. Kita nggak tahu yang mana yang remaja, yang mana ibu-ibu, semuanya sama-sama gilanya kayak gitu. I want this, I want this, I want this, I want this, I want this. Sebuah seperti itu. Atau yang laki-laki, bapak-bapak masih stuck dengan Maple Story, Call of Duty atau SimCity. Bercanda. Mungkin saudara sudah nggak main itu lagi. Saya bukan gamer, jadi saya nggak tahu. Yang terbaru saya nggak tahu apa. Poin saya adalah, banyak orang terjebak dan stuck dengan mainan atau kesenangan mereka. Sehingga mereka terhalang dalam proses kedewasaannya. Karena Rasul Paulus berkata, 1 Korintus 13 ayat 11, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Dan aku pun berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, aku sudah menjadi dewasa. Aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Untuk menjadi dewasa, saudara harus mengambil keputusan meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Nggak bisa ngempit lagi tuh Tamiya saudara atau segala macam kayak gitu. Saudara harus meninggalkan. Man, I know it's life. I know it's good, I know it's fun, but we need to move on. Kalau saudara mau move on. Stage berikutnya adalah man and woman stage. Dikatakan you are male by birth, but a man by choice. Saudara adalah seorang laki-laki karena kelahiran, tapi saudara menjadi pria karena pilihan. And same, you are female by birth, but a woman by choice. Itu pilihan. Seperti yang di 1 Korintus 13 ayat 11 tadi dikatakan, Paulus berkata, aku memilih untuk meninggalkan sifat kanak-kanak itu supaya aku bisa menjadi dewasa. If I cling on with my way to think, my way to feel, my way to talk, kamu nggak dewasa. You are stuck. You are stuck. Apa yang membuat seorang menjadi pria atau wanita? Pertama, tentunya kedewasaan mereka. Engkau berani meninggalkan sifat kekanak-kanakan itu. Yang kedua, responsibility. Sewaktu Tuhan Yesus berbicara dengan orang lumpuh di Yohanes pasal 5 ayat 8, Yesus menyembuhkan mereka. Dikatakan, bangunlah dan angkatlah tilammu, berjalanlah. Nah, orang yang dewasa akan bangun, angkat tilamnya dan berjalan. Tapi kalau dia anak mami, dia akan bilang, oh biasanya papa mama angkat saya. Oh biasanya ada Mbak Siti yang angkat tilam saya. Oh biasanya pastor yang melayani saya. Biasanya mereka yang lakukan itu buat saya. It's not wake up and grow up. Kita perlu lakukan itu. Kalau saudara mau diberkati, you need to pick up your responsibility and do it well. Stop being childish, stop being pampered, be a man of God, be a woman of God, and then God will bless you. Amen? I think we need to move on dari fase yang saudara alami ke fase yang berikutnya yang Tuhan sudah sediakan. Tuhan memberikan saudara kuasa untuk mengalahkan iblis, kita tahu itu. Dan adalah tugas kita untuk hidup dan berjalan dalam kuasanya. Kuasa Tuhanlah yang menyembuhkan kita, melepaskan kita dari sakit, penyakit, dan keterikatan kadang-kadang. Tapi kedewasaan kitalah yang membuat sakit, penyakit, dan keterikatan itu tetap menjauh dari kita. Coba saudara bayangkan, Tuhan menyembuhkan orang ini dari diabetes dan dari narkoba.
Tapi kalau orang itu tidak menjaga dietnya dari gula dan pergaulannya dari narkoba, apa yang terjadi? Orang itu sendiri yang membawa masalah di dalam hidupnya. Tuhan sudah sembuhkan dia. Tuhan sudah lepaskan dia. Tapi dia membuka diri lagi untuk itu boleh terjadi dalam hidupnya. So maturity is not about age, guys. It's not about appearance. Kayak gini kelihatan muda, orang bilang, wah Pak Yohanes berapa umurnya? Masih 30, enggak, saya 56. Kelihatannya aja, casingnya aja ganti terus kayak gitu. Dalamnya underdeal-nya 56. It's not about achievement juga. It's not academic. It's not about whether you got master in physics, but not able to master your anger. Maturity is ability to take responsibility, amen. Yang keempat adalah husband and wife. Husband and wife stage. Setelah saudara menjadi pria dan wanita, fase berikutnya saudara bisa menjadi suami dan istri. Saya katakan bisa karena ada beberapa orang tertentu terpanggil untuk menjadi selibat atau stay single untuk melayani Tuhan. Namun ada banyak orang yang memilih stay single karena gagal pacaran. Ataupun karena kekecewaan, nggak bisa move on. Saya mau katakan gagal pacaran itu biasa. Tapi jangan jadiin kebiasaan. Asia, sudah dia. Sorry, just gagal pacaran itu biasa, tapi jangan jadiin kebiasaan. Kalau saudara dewasa, saudara tentunya harus berani belajar. Apa yang sering kita lihat, banyak orang belum selesai dengan boyhood or girlhood stage, tiba-tiba dia harus jadi suami atau istri. Dia masih enak-enak jadi anak remaja, tiba-tiba sudah jadi suami atau istri. Selain kedewasaan, dibutuhkan keberanian untuk jadi suami. Saudara bukan hanya berani pacaran, tapi juga berani menikah dengan pasanganmu. Banyak cowok zaman sekarang mentalnya masih remaja, beraninya cuma sampai pacaran. Mereka masih senang main-main, belum serius. Mereka belum siap jadi suami, jangankan jadi suami, jadi pria pun belum. Ups. Masih sibuk dengan mainannya, Tamianya yang tadi gitu stuck di situ. Hidupnya buat dirinya sendiri, berpikirnya seperti itu, berkata-katanya seperti itu, berlaku seperti itu. Mereka tidak mengambil seperti teladan Paulus berkata, aku meninggalkan itu so I can be a man, so I can be a good husband. Iya sih pengen main tapi anak nangis, ya udah tinggalin. Iya sih pengen main tapi ini ya udah tinggalin. Banyak hal yang lain dibutuhkan. Saya meninggalkan semua itu supaya saya bisa ke sini. Mereka belum siap jadi suami. Mereka masih main-main. Perlu dicatat, keberhasilan atau kesuksesan suatu pernikahan bukan ditentukan oleh yang lain-lain, tapi kebahagiaan dari pasangan saudara. Bukan banyaknya uang di bank, bukan banyaknya perjalanan wisata keliling dunia, tapi kebahagiaan pasangan saudara. Saya merasa beruntung, istri saya suka bilang begini, paling enak jadi istrinya Penes. Nama saya Yohanes Penes. Paling enak jadi istrinya Penes. Dan itu bukan hanya dia katakan kepada saya, dia katakan kepada mertuanya, dia katakan kepada papa mamanya, dia katakan kepada teman-temannya, teman-teman saya, dia bilang paling enak jadi istrinya Penes. What a compliment yang saya bisa terima dari seorang istri. Bukan perjalanan wisata, bukan duit di bank, tapi setiap kali dia ngobrol sama orang lain, paling enak jadi istrinya Penes. Saya bilang, whew. Puji Tuhan. Coba kalau dia bilang, nggak enak jadi istri Penes. Percuma aja yang saya khotbahkan dari pulpit ini. Nggak ada artinya. Betul? Bayangkan saya khotbah begitu rupa dan istri saya bilang, enggak. Enggak. Enggak.
Wow. Wow. Setiap pernikahan membutuhkan 3 hal. Ada banyak hal sebenarnya, paling enggak, karena waktunya buru-buru, jadi 3 hal saja. Saya ditargetin 35 menit saja khotbahnya, pastor, jangan lebih dari itu. Saya bilang, ya puji Tuhan, mudah-mudahan selesai. 1, komitmen. It is when you made a decision for the rest of your life. Ingat, if you make a permanent decision for your marriage, then every problem you are facing in marriage will be temporary. If you make a permanent decision for your marriage, then every problem is a temporary. Settle. Mau apapun juga, iya, saya sudah permanen, nggak bisa rubah lagi. Ini decision saya dalam keadaan susah maupun senang, sehat maupun sakit, miskin ataupun kaya. Settle. Apalagi? Itu janji nikah. Dan saya harap itu tetap kita pegang. Ada banyak orang sakit, waktu sakit, ya, oke. Waktu miskin, ya, tapi waktu susah, lain cerita. So, if you make a permanent decision for your marriage, then every problem you are facing in marriage will be temporary. Very, very. Second, communication. Communication brings light to relationship. Saya selalu bilang ini, communication brings light to relationship. Semakin baik komunikasi kita, semakin bersinarlah pernikahan kita. Enak banget kalau punya komunikasi yang baik. Enak banget terus terang. Jadi pinter-pinterlah belajar berkomunikasi. Dengar baik-baik, atau saya sudah katakan ini kepada banyak. Setiap kali kita mendengar, itu sebenarnya kita tuh cuma memperhatikan 17% dari perkataan, 32% dari body language, sisanya 51% itu dari tone. Bagaimana saudara menyampaikan kata-kata itu. 17% misalnya saya bilang terima kasih Vanessa, misalnya saya bilang terima kasih sayang, kayak gitu. Itu 17% itu dia cuma katanya terima kasih. Tetapi yang dia senang itu adalah waktu saya. Dan dengan nada yang seperti ini. Terima kasih sayang. Coba kalau saya bilang, terima kasih sayang. Gaci kata orang. So God wants us to learn how to have a good and beautiful communication. Yakobus 1 ayat 19 sebenarnya membantu kita. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Cek. Pastikan kalau pasanganmu ngomong, saudara nggak cepat marah. Apa sih? Banyak yang senyum-senyum, oke. Jangan ngomong sekarang, ngobrol di rumah nanti ribet. And number 3 is conflict. Commitment, communication, and conflict. Well, saya bilang selalu begini di dalam seminar pernikahan, conflict is inevitable, combat is a choice. Dengan kata lain, konflik itu biasa, ribut itu pilihan. Ya konflik, ya kamu laki-laki, saya perempuan, atau kamu perempuan, saya laki-laki, ya pasti beda. Nggak sama, nggak bisa sama. Tapi bukan berarti kita harus bercerai karena kita berbeda. Bukankah Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan itu pada kita? Bertahun-tahun kita belajar. Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tapi tetap satu. Ya tetap satu, apalagi firman Tuhan. Memang kamu diciptakan berbeda supaya kamu bisa saling melengkapi dan menjadi satu, menjadi lebih kuat. Amin. Itu yang Tuhan inginkan. Kenapa kita justru bilang, aku gak sama dengan dia, cerai. Loh, kalau mau kawin yang sama, ya itu sesama jenis mungkin. Dan itu pun bukan yang Tuhan sarankan. Gak ada yang sama.
Perbedaan bukan tanda untuk perceraian, tapi untuk saling melengkapi. Dibutuhkan kedewasaan untuk melihat perbedaan sebagai sesuatu yang baik. Untuk saling melengkapi, semakin kaya, semakin kuat, bukan sebaliknya. Yang terakhir, father and mother stage. From a husband, you become a father. From a wife, you become a mother. Siapa yang sudah jadi ayah di sini? Boleh angkat tangan, saya. Puji Tuhan. Saya mau mengatakan pada saudara selamat dan terima kasih. Saya bangga dengan saudara. Mari kita bersyukur kita boleh jadi ayah. Karena Alkitab berkata, anak itu adalah berkat, bukan beban. Anak itu adalah berkat, bukan beban. Ayah ataupun ibu ayah ataupun ibu. Nggak gampang jadi ayah. Nggak gampang jadi ibu. Nggak gampang. Dan saya mau katakan saudara nggak perlu takut. Di dalam komunitas ini, kita saling membantu. Kita saling menguatkan, kita saling mendoakan. Dan tentunya kita minta hikmat dan campur tangan dari Tuhan untuk bisa membesarkan anak kita zaman sekarang ini. Hal yang menyedihkan di hati saya zaman sekarang adalah saya banyak lihat orang-orang sudah menjadi ibu sebelum mereka menjadi wanita. Orang-orang sudah menjadi istri sebelum mereka selesai dengan masa remaja mereka. Saya merasa sangat sedih melihat anak-anak umur 14, 15, 16 tahun tiba-tiba harus jadi ibu. Karena kesalahan yang mereka buat. Mereka belum menjadi dewasa. Mereka masih menikmati masa remaja mereka. Dan tiba-tiba harus jadi ibu. Kita perlu bantu mereka. Kita punya pelayanan yang namanya Ruth. Saya tidak tahu berapa banyak yang kita bisa lakukan. Tapi saya mendorong jemaat paling tidak. If you have children or child, ajarkan mereka, ingatkan mereka untuk selalu hidup dalam kekudusan. Kita tidak bisa menjagai anak kita 24 jam, 7 hari, 24/7. Tapi paling tidak, kita bisa berdoa buat mereka 24/7. Hari ini, saya tidak tahu di mana saudara berdiri, di fase mana saudara ada. Apakah saudara stuck di fase baby stage, masih bertanya-tanya, saya laki-laki atau perempuannya, saya laki-laki atau perempuannya. Atau saudara stuck di boy and girlhood stage, masih sibuk dengan dirimu sendiri, sibuk dengan mainanmu sendiri. Pilih untuk terus bertumbuh. Datang kepada Tuhan berkata, Tuhan, I need your help. Let's go through this process with God so that we can possess His promises for us in every season. Let's do it. Let's do it. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan berdoa. Bapa di surga, kami sungguh-sungguh menyadari sekali ketergantungan kami, kebutuhan kami akan kasih karunia-Mu. Tuhan, kami tidak bisa, kami tidak mampu, kami terbatas. Tapi Engkau tidak terbatas. Bahkan Engkau memberikan kami, mengizinkan kami mendengar firman ini supaya kami dikuatkan dan diperbaharui dan dipulihkan. Aku berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang mungkin stuck, yang mungkin terjebak dalam fase hidup mereka dan mereka tidak bisa move on. Tuhan, aku berdoa saat ini, biarlah kuasa Roh Kudus bekerja di dalam hidup mereka. Ini kami Tuhan, bantu kami, pulihkan kami, kuatkan kami, teguhkan kami. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu. Aku berdoa Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus juga memberikan kami kekuatan dan keberanian untuk bertindak dan berubah. Kami percayakan semua hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan, karena kami tahu Engkau punya rencana yang luar biasa.
Dan kami akan melihat melalui hidup kami boleh menjadi berkat juga bagi orang-orang di sekitar kami. Apapun fase pertumbuhan di dalam hidup mereka, kami bisa menjadi berkat karena Engkau sudah melakukan itu di dalam diri kami. Engkau sudah mengubah kami, membentuk kami menjadi semakin serupa seperti Kristus. Dan di dalam prosesnya kami bersama-sama bertumbuh. Terima kasih Bapa, terima kasih banyak, terima kasih banyak. Terima kasih buat kasih karunia-Mu. Jemaat Tuhan, marilah kita pulang. Pulanglah engkau dengan berkat yang daripada Allah. Kasih setianya, sukacitanya, damai sejahteranya, perlindungannya, penyertaannya. Biarlah persekutuan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus selalu menyertai engkau. Dimanapun kau pergi, dimanapun kau berada. Baik itu di kantor ataupun di kampus, baik itu di rumah ataupun di tempat lain. Engkau akan terus naik, tidak turun. Engkau terus maju, tidak mundur. Engkau terus berubah menjadi semakin serupa seperti Tuhan Yesus. Jadilah berkat dalam segala hal bagi orang-orang di sekitarmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua orang percaya katakan, amin. Amin. Terima kasih. Happy Sunday Church.